Panggil keramat titip dari kayangan. Mati dia, matilah ia. Santet busung katak merupakan sihir ilmu hitam di mana korban akan mengalami busung di bagian perut serta kulit di tubuhnya menjadi bersisik seperti kulit katak. Kisah mengerikan kali ini dirasakan oleh Kak Wan yang terkena santet busung katak yang dikirim oleh orang terdekatnya sendiri. Zalif mempunyai 2 istri di mana istri yang pertama terkena santet mematikan busung katak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kak Wan dan siapa orang yang tega melakukan santet pada Kak Wan? Berikut ceritanya. Kisah dimulai dari Bomoh yang melakukan pengiriman santet busung katak. Dengan mengucapkan berbagai mantra yang memuja setan, Bomoh mengirimkan santet busung katak itu pada seorang wanita dengan foto yang sudah ada di depannya. Foto itu dimasukkan ke dalam sebuah toples berisi katak yang kemudian akan ditanam di dekat rumah korban. Hantu busung yang bertugas mengirimkan santet sudah muncul di belakang Bomoh. Tak hanya toples berisi kodok dan foto, ada juga kain putih kecil yang berbentuk pocong sebagai media sihir. Ketika santet berhasil dikirimkan, wanita yang bernama Wan itu tiba-tiba merasakan kesakitan di perutnya. Ia terus merintih kesakitan di bawah meja makan, sementara sang suami tak tahu sedang berada di mana. Wan berusaha menghubungi seseorang untuk minta bantuan. Sementara itu, di tempat Laila, madu dari Wan yang merupakan istri kedua Zalif, wanita itu tengah cemas menunggu sang suami tiba. Telepon berdering dari Wan yang sedang meminta bantuan, namun Laila tak mengangkatnya sama sekali. Tak lama setelah itu, Zalif pulang dengan mengendarai mobil. Laila segera menghampiri suaminya dan memberitahu jika Kak Wan menelpon namun tak ia angkat. Ia khawatir jika Zalif pulang ke tempat istri pertamanya. Zalif dengan tenang mengatakan jika malam ini adalah jatahnya untuk pulang ke istri yang kedua. Laila menanyakan apakah Kak Wan tidak menelpon Zalif. Ketika dilihat, ternyata Kak Wan menelpon Zalif namun tak diangkat telepon dari istri pertamanya itu. Zalif bergegas menelpon balik namun Kak Wan hanya berteriak kesakitan. Zalif mencoba menanyakan apa yang terjadi, namun rasa sakit yang dialami Kak Wan terasa sangat perih hingga ia kesulitan untuk berbicara dan terus mengerang kesakitan. Pagi harinya, Kak Wan sudah berada di tempat tidur ditemani dengan Laila. Laila menceritakan apa yang terjadi. Setelah Zalif menelpon Kak Wan, mereka bergegas menuju ke rumah dan menemui Kak Wan yang pingsan di ruang makan. Ketika Zalif mengusap air untuk menyadarkan Kak Wan, Laila memberitahu jika Kak Wan meracau parah. Wan yang mendengar hal itu cukup terkejut dan mengatakan jika dirinya sama sekali tak mengingat apa yang terjadi semalaman. Laila menenangkan istri pertama dari suaminya itu dan menyuruhnya untuk beristirahat dengan tenang. Kak Wan tak tahu apa yang terjadi padanya karena tiba-tiba merasakan sakit yang amat parah dan dirinya belum pernah mengalami kesakitan yang seperti itu. Laila tetap meminta Kak Wan untuk istirahat agar segera sembuh dan memberitahu jika Zalif sedang pergi untuk berdiskusi perihal tanah. Laila pergi ke dapur guna membuatkan makanan untuk Kak Wan. Ketika pintu ditutup, sosok hantu busung ada di balik pintu mengamati Kak Wan yang masih mengerang kesakitan di bagian perutnya. Ketika Laila asik memasak di dapur, Zalif datang dan langsung menanyakan keberadaan Kak Wan pada Laila. Istri kedua Zalif itu memberitahu jika Kak Wan ada di dalam kamar. Ia merasa cemburu karena Zalif lebih perhatian dengan Kak Wan dan tidak menyambutnya dengan baik. Zalif menemani istri pertamanya di dalam kamar. Kak Wan menanyakan perasaan Laila karena semalaman mereka berdua terpaksa datang ke rumahnya. Zalif menenangkan istri pertamanya dan mengatakan untuk tidak khawatir masalah perasaan dari istri keduanya. Kak Wan menuturkan jika perutnya sangat sakit semalaman, namun sekarang sudah jauh lebih baik. Laila yang membawakan bubur untuk Kak Wan mendengar percakapan mesra antara suaminya dengan istri pertama. Meski Laila merasa cemburu, namun ia tak bisa berbuat banyak. Kak Wan diminta untuk makan bubur itu agar kesehatannya lekas membaik. Zalif yang sibuk dengan ponselnya bergegas pergi meninggalkan kedua istrinya.
Kak Wan memberitahu jika Zalif memang seperti itu jika sudah fokus dengan ponselnya. Ia berterima kasih pada Laila karena sudah mau merawatnya. Laila pun juga mengucapkan terima kasih pada Kak Wan karena mau menerima dirinya sebagai madu, dan Laila sendiri sudah menganggap Kak Wan sebagai saudara sendiri yang berbagi suami. Wan pun memakan bubur buatan dari madunya itu. Siang harinya, Laila yang berbelanja di warung didatangi oleh penggosip handal bernama Mpok Safura. Ia menanyakan kenapa Laila membeli banyak telur. Laila awalnya tak mau menjawab, namun karena Mpok Safura terus mendesaknya, ia memberitahu jika Kak Wan tengah sakit. Mendengar hal itu, Safura langsung mengompori dan harusnya menyuruh suaminya untuk berbelanja. Ia juga membuat fitnah di mana mungkin Kak Wan yang sakit hanya berpura-pura agar suaminya bisa terus bersama dengan istri pertama. Hal itu dibuktikan biasanya orang yang sakit akan pergi ke rumah sakit, sementara si Wan hanya berada di dalam rumah. Selain itu, Safura juga memanaskan hati Laila jika dulu Zalif sangat bangga menikah dengan Wan karena Wan anak tunggal dari saudagar kaya yang mempunyai banyak tanah dan ladang. Berbeda dengan Laila yang tak punya apapun sehingga Zalif sama sekali tak membanggakannya. Safura terus mengkompori Laila hingga wanita yang awalnya baik-baik saja dengan istri pertama menjadi timbul rasa cemburu yang berlebih. Safura pun pamit setelah puas memanas-manasi Laila. Orang yang mengada-ngada sakit ni je. Wanita itu pun pergi dan gemar berhutang di warung. Di dalam rumah, Kak Wan berusaha bangkit dari tidurnya. Kulitnya kini bersisik seperti kulit katak. Perut yang awalnya rata sekarang menjadi busung. Ketika beranjak untuk pergi ke kulkas guna mencari makan, ada beberapa katak di lantai yang mengejutkannya. Selain itu, muncul suara-suara mengerikan yang membuat Wan merasa sangat ketakutan dengan apa yang ia alami saat ini. Di rumah Laila, ia yang sedang mencuci piring dan gelas mendapatkan gangguan. Suara-suara mengerikan muncul membuat bulu kuduknya berdiri. Laila mencoba untuk tenang, namun suara itu terus muncul hingga tangan menyentuh leher belakangnya. Laila yang mengalami kejadian mengerikan itu sontak berteriak dan membuat Zalif kebingungan. Laila hanya mengatakan jika ia baik-baik saja dan hanya kepleset ketika mencuci gelas. Laila pun menghentikan kegiatan mencuci dan bergegas pergi. Ia kembali melihat penampakan hantu busung dari cermin dan membuatnya berteriak ketakutan lalu mendatangi suaminya. Hari berikutnya, Wan mendapat telepon dari Laila yang menanyakan keadaannya. Meski kondisi Wan sangat parah, ia berkata jika dirinya baik-baik saja. Laila meminta maaf jika ia tak bisa datang karena pekerjaan rumah masih banyak. Wan pun mengerti hal itu dan ia justru berterima kasih karena Laila mau perhatian dengannya. Kata kembali muncul di meja makan Kak Wan. Ia kebingungan bagaimana bisa kata-kata muncul di rumahnya. Ketika tengah malam tiba, Wan yang tidur di sofa terbangun untuk berpindah ke kamar. Ia mendengar suara orang membacakan mantra. Ketika dibuka, sosok dengan menggunakan mukena membacakan mantra santet busung kata. Ketika Wan mendekati sosok itu, ternyata wanita dengan mukena adalah dirinya sendiri. Wan sangat terkejut dengan hal itu hingga akhirnya ia terbangun dari mimpi buruknya. Untungnya semua yang dialami Wan hanya mimpi belaka. Ia bergegas pergi dari kamarnya. Sosok hantu busung ternyata selama ini sudah berada di tempat tidurnya dan membuat Wan mengalami mimpi mengerikan. Laila yang sedang bersantai di rumahnya tiba-tiba merasakan panas dan kehausan meskipun seharian cuaca hujan deras. Ia pun mengambil air di dapur sekalian membawakan minum untuk sang suami yang menemani di sampingnya. Sang suami mengeluhkan pekerjaannya ketika ia sudah membayar anak buah yang mengurus kebun. Para pekerja selalu mengambil cuti yang membuat mereka kekurangan orang. Laila juga mengeluhkan pipa air pada suaminya yang tidak menyemprot dengan kuat. Tiba-tiba Zalif memanggilnya dari dalam rumah. Ia keheranan melihat istrinya yang berbicara sendiri di sana. Ia berpamitan untuk pergi keluar sebentar. Laila menjadi bengong sejadinya karena tak tahu siapa yang diajak bicara sedari tadi. Sosok hantu busung datang dari atas kepalanya mengejutkan Laila. Laila hanya bisa ketakutan dengan apa yang ia alami. Wan yang selesai sholat berjamaah di masjid didatangi ibu-ibu yang menanyakan keadaannya.
Wan hanya bisa menjawab jika dirinya seperti itu sudah seminggu lamanya dan bahkan obat dari dokter tak mampu untuk mengobati penyakitnya itu. Wan mendatangi Pak Said yang merupakan ustadz di kampung tersebut. Pak Said langsung bertanya sudah berapa lama Wan tidak buang air besar. Wan menjawab jika sudah seminggu ia tak bisa buang air. Pak Said prihatin dan meminta Wan untuk datang ke rumahnya esok hari. Ia merasa ada yang mengerjai Wan selama ini. Meski awalnya Wan sempat ragu, namun istri dari Pak Said meminta Wan untuk datang sebagai bentuk ikhtiar menyembuhkan penyakit. Wan yang pulang dari masjid menggunakan mobil tiba-tiba mendapat gangguan di mana mobil yang ia kendarai mati dengan sendirinya. Ternyata sosok hantu busung bertengger di atap mobil dan membuat mobil Wan berhenti mendadak. Wan keluar dari mobilnya mencoba melihat apa yang terjadi. Ia mencoba mencari bantuan, namun sayang tak ada satu orang pun sepanjang mata memandang. Tiba-tiba banyak kata muncul di atas kap mobil dan segera disingkirkannya kata-kata itu. Ia kembali masuk ke dalam mobil yang untungnya mobil kembali menyala. Tak lama setelah masuk ke dalam rumah, Zalif datang dan menanyakan keberadaan istrinya. Wan mengatakan jika dirinya baru selesai dari masjid dan mengalami kejadian mengerikan di mana mobilnya tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Wan meminta suaminya untuk menemani ke rumah Pak Said esok hari. Ia mengatakan jika Pak Said akan melihat jika ada sesuatu yang mengerjai dan mengirim santet padanya. Zalif menolak dengan alasan jika ia tak percaya dengan hal-hal gaib. Wan terus memaksa, namun Zalif yang mempunyai kesibukan esok hari justru meminta Wan untuk mengajak Laila menemani. Mendengar hal tersebut, Wan menjadi kesal dan akan berangkat sendiri esok hari. Zalif beralasan jika ia tak percaya dengan setan dan semacamnya dan berjanji akan mengantar lagi lain hari. Keesokan harinya, Wan pergi ke rumah Pak Said sendirian. Meski dengan tubuh lemah, Wan berusaha mencari pengobatan untuk dirinya sendiri. Ia juga sudah membawa barang pesanan Pak Said, namun sayang ia tak dapat menemukan tebu hitam. Pak Said memberitahu jika tebu hitam memang sulit dicari. Untungnya ia mempunyai beberapa batang di dapur. Pak Said pun bertanya awal mula Wan terkena penyakit itu. Wan mulai bercerita jika sakitnya dimulai dari seminggu lalu berawal dari perutnya yang sangat sakit. Hingga Zalif dan Laila menemukannya pingsan di dapur. Semenjak saat itu, kesehatannya terus memburuk disertai kulit yang mulai bersisik bahkan tak bisa buang air besar. Pak Said mengatakan jika kemungkinan Wan terkena santet. Mendengar hal itu, Wan cukup terkejut. Ia heran siapa orang yang tega menyantet dirinya. Pak Said pun meminta Wan untuk menganggap semua yang terjadi adalah ujian dari Allah. Di rumah Laila, Zalif berkeringat merasakan hawa panas padahal hari sedang hujan. Laila mencoba menanyakan apa yang terjadi namun Zalif justru menutupinya. Ia mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Ketika disentuh, Laila merasakan panas di tubuh suaminya itu. Zalif yang tak mau diganggu pergi meninggalkan istrinya. Sementara itu, Pak Said mulai meruqyah Wan. Dengan tepung dan tebu hitam, Pak Said mulai membacakan doa. Zalif menemui dukun yang mengirimkan busung katak pada istrinya. Dukun itu hendak melawan Pak Said agar santet tetap berjalan hingga Wan mati. Wan mulai mengerang kepanasan ketika satu persatu benda yang ada di tubuhnya dikeluarkan. Sebelum melawan balik Pak Said, Bomo itu marah besar pada Zalif karena ia lupa memberi makan hantu busung. Belum sempat melawan Pak Said, altar pemujaan setan sudah porak-poranda. Pak Said berhasil mengeluarkan berbagai macam benda gaib dari dalam tubuh Wan, mulai dari jarum, rambut, dan paku. Sementara itu, Bomo marah besar pada Zalif karena lupa memberi makan hantu busung tersebut, hingga hantu busung itu tak mau mengirimkan santet lagi. Pak Said menyuruh Wan untuk banyak berdoa. Ia memberikan tebu hitam untuk dibawa pulang yang kemudian direbus dan airnya diminum secara rutin. Pak Said kembali bertanya apakah Wan merasakan kejadian aneh dalam rumah. Wan memberitahu jika ia merasa ketakutan dalam rumah serta tiba-tiba rumahnya banyak katak yang datang. Mendengar hal tersebut, Pak Said mengatakan jika Wan dalam bahaya besar. Ternyata Wan terkena santet yang dinamakan santet busung katak. Pak Said berniat untuk mengunjungi rumah Wan esok hari. Ia meminta Wan untuk datang ke tempatnya lagi jika merasakan sesuatu yang aneh.
Wan menanyakan siapa yang menyantet dirinya. Pak Said memberitahu dan mengatakan jika siapa orang yang menyantet Wan tidaklah penting. Yang terpenting Wan bisa sembuh dan terlepas dari santet busung kata. Pak Said juga memperingatkan jika Wan harus berhati-hati ketika memakan makanan. Biasanya santet masuk melalui makanan yang dilakukan oleh orang terdekat. Karena orang terdekatlah yang akan mendapat keuntungan atas apa yang terjadi. Wan pun berpamitan pulang ke rumah. Malam harinya Wan merebus tebu hitam yang diberikan oleh Pak Said. Zalif menanyakan minuman apa yang diminum oleh istrinya itu. Wan menceritakan kejadian yang ia alami di rumah Pak Said. Ia menceritakan jika ada orang yang menyantetnya dan orang itu merupakan orang yang dekat. Zalif pura-pura kebingungan dan tak tahu apa-apa, padahal selama ini ialah yang menyantet istrinya sendiri. Zalif panik ketika Wan mulai disembuhkan oleh Pak Said. Setelah minum 1 gelas, perut Wan terasa sakit. Ia mengajak Zalif untuk tidur, namun pria itu terus menolak dan mengatakan jika ia harus pergi saat itu juga. Ketika Wan mulai masuk ke dalam kamar, Zalif tak langsung keluar. Ia meludah di air rebusan tebu hitam dan melangkahi panci itu. Wan merasakan mulas dan ia pun akhirnya bisa BAB dan perutnya mulai mengecil. Zalif berlari menemui Bomo untuk mengabarkan apa yang terjadi. Bomo itu menolak Zalif sebelum Zalif menyingkirkan benda yang ia pinta. Zalif pun bergegas lari kembali ke rumahnya. Pagi harinya wajah Wan sudah bersih dari sisik dan tubuhnya terlihat lebih sehat. Pak Said dan istrinya datang berkunjung sesuai dengan janji kemarin. Pak Said langsung berkeliling di rumah Wan dengan membaca doa. Sesampainya di dekat sumur tua, Pak Said meminta Wan untuk mengambilkan cangkul. Di dalam tanah itu, Pak Said menemukan toples berisi kata hidup dan juga kain putih yang diikat seperti pocong. Pak Said mengatakan jika kata dalam toples itu mati, maka orang yang disantet juga akan mati. Pak Said pun menghancurkan buhul yang ada agar Wan bisa sembuh secara total. Pak Said bergegas pamit untuk pulang. Wan menawari Pak Said untuk masuk ke dalam rumah dahulu, namun Pak Said menolak. Istri dari Pak Said mengingatkan Wan untuk datang ke rumahnya lagi sore hari. Tak berselang lama, sang ratu gosip datang. Kali ini Safura menanyakan perihal kedatangan Pak Said. Ia tahu jika Wan terkena santet, namun kedatangannya bukan untuk itu. Kalau kemarin Safura mengkompori Laila, kini Mbok Safura mengkompori Wan. Ia seolah menuduh Laila lah yang telah melakukan santet pada Wan karena iri. Wan langsung mengelak jika ia dan madunya baik-baik saja. Mbok Safura terus memanasi jika biasanya santet berasal dari makanan yang diberikan. Ia menyuruh Wan untuk berhati-hati memakan makanan yang dibawa oleh madunya itu. Tak berselang lama, Laila datang ke rumah Wan. Terhasut omongan oleh Mbok Safura, Wan mulai sedikit curiga dengan madunya yang membawakan makanan. Laila menyiapkan makanan dan meminta Wan untuk bergegas makan. Namun ketika Wan mengajaknya untuk makan bersama, Laila menolak. Wan menjadi semakin curiga karena omongan dari Mbok Safura. Ada apa-apa ke dalam ni? Tak ada lah. Kenapa tak? Laila pun pamit pulang dan makanan dari Laila tak dimakannya. Wan terus teringat perkataan dari Mbok Safura jika madu biasanya melakukan santet pada istri pertama. Wan kini yakin jika Laila lah yang telah menyantet dirinya. Ia meludahi makanan yang Laila bawa dan dibuangnya ke dalam tempat sampah. Malam harinya, Laila bercerita pada suaminya jika Kak Wan sudah sembuh seperti dulu lagi. Namun Laila merasa sikap Kak Wan menjadi lebih dingin padanya. Zalif menenangkan istrinya itu untuk tidak risau. Laila juga meminta Zalif untuk menemani istri pertamanya dan juga mengantarkannya pergi ke dokter. Zalif tidak mendengarkan saran dari Laila dan memilih untuk membuat bayi bersama. Malam harinya, Wan bermimpi buruk di mana Zalif dan Laila tertawa kegirangan di depan meja makan. Di sana tergeletak mayat Wan yang sudah membusung dengan kulit penuh sisik seperti katak. Mimpi mengerikan itu membuat Wan terbangun dari tidurnya. Wan beristighfar dan menenangkan diri lalu kembali tidur.
Pagi harinya, Laila kembali menelpon kawan untuk menanyakan kabar serta menawari ikan patin untuk dimakan. Setelah mimpi buruk semalam, Wan pun menolak pemberian dari Laila terutama makanan. Wan mulai keras pada Laila yang memaksa untuk membawakan makanan. Laila yang mengetahui Wan marah pun meminta maaf jika ia mempunyai salah. Wan justru berteriak pada Laila jika ingin meminta maaf sebaiknya Laila meminta maaf pada Tuhan. Laila yang mendengar hal itu menjadi heran dan berpikir jika Kak Wan mungkin sedang kesurupan. Wan merasa sangat marah dengan madunya itu. Tak berselang lama, Zalif datang. Wan memasakkan sesuatu untuk Zalif. Zalif langsung bercerita jika Laila juga memasak makanan yang sama minggu lalu. Wan teringat jika minggu lalu ia meminta Zalif untuk mengantarnya ke rumah sakit, namun Zalif menolak karena sibuk banyak pekerjaan. Wan langsung mengetahui kebohongan dari suaminya itu. Ia merasa jika Zalif kini lebih mementingkan Laila dan tidak berbuat adil. Zalif tak mampu menjawab itu dan langsung makan seketika. Ia berkata jika masakan dari Wan terlalu asin dan menurutnya lebih enak masakan dari Laila daripada masakan yang Wan buat. Mendengar hal itu, Wan menjadi semakin sedih, seolah suaminya sudah tidak peduli lagi dengannya. Zalif pun langsung pamit untuk pergi lagi. Wan pun bergegas pergi ke rumah Kak Pah dan berbelanja bersama. Ketika hendak masuk ke apotek, Kak Pah menghalangi Wan karena di sana ada Zalif dan Laila yang sedang berbelanja bersama. Kak Pah dan Wan langsung bergegas pergi ketika Laila berusaha menyapa mereka berdua. Zalif yang ada di dalam seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan ia tak peduli dengan hubungan antara kedua istrinya. Menurutnya, yang terpenting dirinya bisa celup sana celup sini. Malam harinya, Zalif yang sedang mengendarai motor mendapatkan gangguan dari hantu busung. Zalif yang hendak pergi ke Bomoh guna menyantet istri pertama diganggu hantu busung karena lupa memberi makan. Ia pun lari kalang kabut dan berjanji akan memberi makan pada hantu busung itu. Zalif pun bergegas menemui Bomoh dan membawa benda mulai dari rambut, kuku, kain, dan tanah bekas pijakan Wan untuk mengirimkan santet pada istrinya lagi. Setelah yang sebelumnya gagal, Zalif kali ini tidak ingin gagal dan berharap istrinya bisa segera meninggal sehingga harta warisan milik istrinya bisa menjadi miliknya semua. Demi tanah yang luas dan harta yang melimpah, Zalif dengan tega mengirimkan santet mengerikan busung katak pada istri pertamanya. Hidup dia, hiduplah dia. Tengah malam, Wan kembali terbangun dan mendengar suara ledakan di atap rumah. Ledakan itu pertanda ada yang mengirimkan santet padanya. Wan keluar dari kamar dan mengecek keluar rumah. Namun, yang ia lihat justru hantu busung yang mengganggunya. Hantu itu semakin menerornya hingga akhirnya melakukan sihir pada Wan sehingga Wan kembali terkena busung katak. Wan pun jatuh pingsan di ruang tamu. Pagi harinya, Zalif yang datang merasa senang melihat Wan pingsan. Ia pura-pura bersedih untuk melihat apakah Wan sadar atau tidak. Ia juga menelpon Laila dengan nada sedih mengabarkan jika Wan kembali pingsan. Laila yang terkejut bergegas pergi ke rumah Wan. Wan kembali dengan kulit bersisik dan perut yang membusung. Laila sangat bersedih melihat Kak Wan yang kembali sakit parah. Ia pun berniat untuk memasak karena Wan sama sekali belum makan. Wan yang tertidur kembali bermimpi melihat Laila yang sedang menari bersama dengan hantu busung. Laila dengan wajah mengerikan mengatakan jika ia menginginkan Wan untuk segera mati. Wan pun terbangun dan teringat perkataan Pak Said dan juga Mbok Safura. Pak Said mengatakan akan ada yang diuntungkan jika Wan meninggal. Wan perlahan berjalan menuju ke ruang makan. Ia langsung menuduh Laila yang telah menyantetnya. Ia pun mengusir Laila dan bahkan mencokoki Laila makanan yang dibuatnya sendiri. Hingga akhirnya Wan kembali pingsan karena tubuhnya sudah sangat lemah. Malam harinya Wan kembali terbangun. Ia mendengar suara-suara aneh dari rumahnya. Ketika pintu dibuka, terdapat banyak kodok yang berada di sana. Suara orang makan juga terdengar dari dapur. Wan menengok ke sana dan melihat sosok dirinya sendiri yang makan dengan beringas. Wan pun berteriak ketakutan hingga akhirnya ia kembali pingsan. Pagi harinya, Zalif membawa Sarah, anak Imam Rahmat yang sekolah keperawatan.
Zalif merekrut Sarah untuk merawat Wan selama ia sakit. Zalif pun berpamitan jika ia akan tinggal di rumah Laila dan tak bisa merawat istrinya itu. Wan sudah tak peduli dan ia hanya meminta untuk dipanggilkan Pak Said. Mendengar hal itu, Zalif menjadi takut jika santetnya akan kembali hilang. Wan yang tengah tidur kembali bermimpi buruk. Hantu busung kembali ke rumah dan menyerangnya. Sarah segera menenangkan Kak Wan yang bermimpi buruk dan berteriak-teriak. Sarah pun bergegas mengambilkan air. Wan yang hendak minum dari gelas itu dikejutkan dengan Sarah yang masuk dan membawakan gelas. Tiba-tiba hantu busung itu muncul menakuti Wan dan juga Sarah. Sarah yang ketakutan berlari ke arah dapur dan menenangkan diri. Ia kembali menemui Wan dan meminta untuk dipanggilkan Pak Said. Sarah pun segera menelpon dan meminta bantuan karena Kak Wan tak bisa untuk dibawa keluar. Pagi harinya Wan dibaringkan di ruang tamu dan sudah banyak orang yang mendoakan. Laila datang dan mengatakan jika bukan dirinya yang melakukan santet. Malam harinya, Ka'bah berteriak dari kejauhan mendatangi masjid mencari Pak Said. Ia mengatakan jika Wan terkena santet dan keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Mereka pun bergegas pergi menuju ke rumah Wan. Pak Said segera membacakan doa. Wan meminta tolong pada Pak Said karena dirinya sudah sangat kesakitan. Ia memberitahu jika Laila lah yang telah menyantetnya karena memberikan banyak macam makanan. Pak Said memperingatkan Wan untuk tidak terperdaya dengan bisikan setan. Pak Said memberitahu jika bukan Laila yang telah mengirimkan santet. Pak Said segera memulai ruqyah dan Wan mulai meronta kesakitan. Pak Said terus membaca doa hingga Wan berteriak-teriak. Seketika saka peliharaan Pak Said pun bertarung dengan saka dari dukun itu. Hingga akhirnya Pak Said berhasil menang melawan Bomoh yang telah mengirimkan santet pada Wan. Kawan jatuh terkulai lemah dengan mencret yang keluar banyak dan membuat perutnya mengepis. Zalif datang dengan muka kebingungan. Laila yang berada di depan pun langsung menyapa dan tak dihiraukan. Zalif segera menuju ke belakang rumah. Ia mencari bul yang ditanam dan berkata jika ia ingin Wan mati dan semua hartawan. Semua orang melihat kelakuan dari Zalif dan mengetahui jika sang suamilah yang telah menyantet istrinya sendiri hingga perutnya membusung dan kulit bersisik. Wan yang mengetahui hal itu mulai lemas dan kulitnya berangsur membaik. Istri Pak Said mulai menyadari jika Wan mulai meninggal. Zalif pun tersadar dan menangis sejadinya. Ia meminta maaf pada Wan tapi semua sudah terlambat. Kulit Zalif menghitam dan mulai bersisik. Santet busung kata itu pun berbalik pada pengirimnya. Dan film pun berakhir. Santet busung kata merupakan santet yang berbahaya. Orang yang terkena santet busung kata akan mengalami kulit yang bersisik seperti kata dan juga perut yang membusung dikarenakan susah buang air besar. Motif Zalif adalah ingin menguasai harta dari Wan yang sudah kaya dari zaman bapaknya. Laila yang berbuat baik pada Wan justru menjadi tertuduh dikarenakan mulut ember dari Mpok Safura yang gemar menyebarkan perkara. Semoga para supe dilindungi daripada sihir-sihir yang berbahaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.